Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan sebuah aplikasi bawaan dari Microsoft Office, yaitu Microsoft PowerPoint, yang dimana fungsi dari Microsoft PowerPoint itu adalah untuk membantu kita untuk apa ya, memberikan gambaran ketika kita akan mempresentasikan hasil dari karya kita atau hasil dari laporan kita. Oke, kita lanjut ya. Kita akan lanjut saja ke PowerPoint-nya. Kita akan buka aplikasinya. Oke. Ini adalah lembar kerja Microsoft PowerPoint. Lembar kerjanya sangat berbeda dengan Microsoft Word, dan Excel ya. Dan hampir semua aplikasi bawaan dari Microsoft Office itu berbeda-beda ya, tidak ada yang sama. Cuman untuk fungsinya ada yang sama. Misalkan untuk mengcopy, mentemplate, mempaste ya, copy paste, atau misalnya untuk bold atau untuk italic, atau misalnya justify, center, dan lain sebagainya, itu sama. Oke, ini adalah lembar kerja. Misalnya kita akan mempresentasikan sebuah sejarah, misalnya sejarah tentang kota Bandung. Oke, berarti ini adalah lembar pertama. Kita akan tulis misalkan sejarah. Kita akan tulis kapital, sejarah kota Bandung. Seperti ini. Dan misalnya di sini oleh siapa? Misalnya oleh kalian. Misalnya saya sendiri. Misalnya sejarah kota Bandung. Pak, kok si gambar tampilannya tidak bagus, hanya putih saja, dan hanya ada kata sejarah kota Bandung oleh Musinun, dan lembar kerjanya putih. Apakah bisa didesain biar lebih menarik? Yo, tentu bisa ya. Santai dulu ya. Tentu bisa. Kita menggunakan desain ya. Karena kalau misalnya desain manual itu sangat rumit. Kita harus membuat dulu yang namanya background-nya. Kita harus juga membuat dulu gambarnya. Karena di sini Microsoft PowerPoint sudah menyiapkan template untuk desain desain presentasinya. Apakah hanya ada di sini? Kita juga bisa download template dari yang lain. Ya. Misalnya di sini ada template-nya banyak. Kita pilih saja yang paling populer atau yang paling bagus. Misalkan kita pilih aja yang ini, sejarah kota Bandung. Sudah otomatis berubah ya. Misalnya ini fontnya kita akan berubah. Kita Ctrl A, kita masuk ke home, kita akan rubah sejarahnya. Fontnya seperti ini. Di sini juga udah sama. Oke, untuk menambahkan lagi lembar kerja, kita cukup di sini ada new slide ya. Kita bebas. Kalau kita klik yang segitiga bawah, kita bisa memilih lembar kerja yang seperti apa yang kita inginkan. Kalau di sini ada title and contact ya, ada title dan ada keterangan gambar atau dan sebagainya. Di sini ada select header, di sini ada to contact, to content ya, bukan kontak, konten. Ada tulisan, ada konten. Kontennya itu bisa berupa simbol gambar atau simbol grafik dan lain sebagainya. Di compositionnya ada title only, kan kalian ada juga blank. Terus Pak, kalau misalnya kita kan di sini hanya teksnya ada 2. Gimana kalau kita misalkan menambahkan teks? Kita bisa di sini ya. Ini ada text box. Text box itu biasanya ada di insert. Di shapes nanti ada text box. Tapi di sini di home sudah otomatis sudah ada di sini. Kita klik text box, kita klik di mana saja yang mau kita cantumin, misalnya di sini. Nah, ini udah otomatis bisa. Nah, presentasi. Nah, itu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan teks di luar ini. Ini kan 1, 2. Ini ruangnya. Ini adalah ruangnya. 2. Kalau misalnya kita pengen lebih, kita masuk ke text box. Oke,
kita new slide ya, kita new slide, kita oke, nanti dulu kita new slide. Misalnya kita akan nambah lagi table. Kita klik di sini satu saja bisa, atau enggak Ctrl M ya. Misalnya kita pengen ada titel, ada gambar, langsung aja di sini tulis. Kita klik aja di sini lagi dua, berarti ada dua slide. Misalnya sejarah Kota Bandung. Kita cari sejarah Kota Bandung. Sejarah Kota Bandung itu seperti apa sih? Jadi untuk presentasi sebenarnya kita tidak harus memunculkan ya. Kita tidak harus memunculkan teks banyak ketika kita akan membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint. Kita cukup menggunakan gambar atau misalkan tulisan hanya bukan hanya sedikit ya, sedikit tulisan. Misalnya sejarah singkatnya. Misalnya ini yang pertama, sejarah singkatnya. Kita klik di sini ya. Kita bisa pilih yang namanya insert table, pakai chart, gambar dan sebagainya. Kita bisa di sini klikkan sejarah. Ini ada sejarah singkatnya. Kita ketikkan dulu. Misalnya kita justify seperti ini. Nah, sejarah Kota Bandung. Kita hapus ini dari sini ya. Misalnya seperti ini. Sejarah Kota Bandung. Secara resmi dimulai pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada zaman abad ke-9. Misalnya kita lembar yang ketiga, kita akan memunculkan gambar Kota Bandung abad ke-9. Misalnya Kota Bandung nih. Kota Bandung abad ke berapa tadi? 19 misalkan. Terbesar. Misalnya ini. Kota Bandung. Mana Kota Bandung? Misalnya ini. Insert. Oh, kecil sekali. Misalnya kita akan cari gambar Kota Bandung abad ke-19. Abad ke-19. Ini Kota Bandung abad ke-19. Kebanyakan di Google itu sudah banyak ya. Nih. Misalkan kita akan copy gambar, masukkan ke sini. Oke. Copy paste. No, it's cancel. Sini ya. Nah, ini adalah gambar Kota Bandung. Misalkan ini gambar Kota Bandung. Masukin gambarnya ke sini. Ini adalah misalnya kita perlu keterangan nih, misalnya perlu keterangan. Kita pakai teks ini. Misalnya kata gedung sate. Gedung sate. Tag-nya diperbagus, dipertebal biar lebih. Gedung sate ini pada zaman tahun berapa sih gedung sate? Wow, gedung sate di abad ke-19 misalkan. Ini gedung sate di abad ke-19. Kita tambah lagi misalkan Kota Bandung abad sekarang misalnya. Ada gambar Kota Bandung.
Karena banyak gambar di internet yang bagus-bagus, jadi ya kita juga masih bingung juga ya ngambil gambarnya yang mana. Misalkan kita masuk ke gambar, download gedung. Ini ada cara juga dua untuk mengambil gambar ya. Tadi kan saya ambil copy paste dari ya, jadi Google ya. Copy paste dari Google, karena kalau misalnya kita copy paste dari Google akan sangat bahaya seperti ini jadinya. Kita harus mengatur lagi ulang. Tapi kalau misalnya kita sudah punya gambar di misalnya di folder kita cukup masuk ke sini, picture. Nah, kan kita masuk ke download karena tadi Bapak sudah ngedownload gedung sate. Ini ada gedung sate. Ya kelihatan. Ada gedung sate, klik gedung satenya, otomatis seperti ini ya. Jadi tidak akan mengganggu yang lain. Nah, misalkan ini adalah gedung sate di abad sekarang. Gedung sate abad ya, abad sekarang tahun 2021 misalkan. Nah gitu. Terus misalkan tambah lagi, misalkan di sini tempat wisata Kota Bandung. Misalkan ada berapa sih tempat wisata Kota Bandung itu? Misalkan ada Kota Bandung itu ada Tangkuban Perahu, terus misalnya ada alun-alun Bandung, misalnya ada Museum Geologi, dan juga Museum Sri Baduga, misalnya ada apa lagi? Karena banyak ya, gedung sate juga termasuk sate dan DSB misalkan. Terusnya kita pengen di setengah aja. Nah, seperti ini adalah terus misalkan kita ingin memasukkan apa namanya? Grafik ya, grafik tempat wisata di Kota Bandung. Misalnya ini nih, ada grafik wisata di Kota Bandung. Grafik, nah ini set masukin. Kita bisa mengumpulkan dulu datanya seperti gambar dan lain sebagainya. Dan terakhir, misalnya selesai. Maksudnya di sini ada kesan dan pesan. Misalnya kalau misalnya untuk presentasi itu biasanya diungkapkan dengan apakah ada pertanyaan? Nah, selesai. Ini ada sebuah presentasi. Nah, simple kan sebuah presentasi? Jangan terlalu ribet. Untuk membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint, jangan terlalu banyak kata-kata ya. Misalnya untuk sejarah kita singkat saja, tapi kita bisa menjelaskan sejarahnya itu apa saja dengan kata yang panjang. Misalnya ini abad ke tahun 97, tapi kita bisa mencari apa namanya sejarah-sejarah yang lebih lengkap ya. Ini hanya sejarah singkatnya. Tapi ketika kalian untuk mempresentasikan, kalian bisa memberikan sejarah lengkapnya. Misalnya tentang sejarah dari nol sampai sekarang. Misalnya ini gambarannya. Inilah gambaran Kota Bandung pada tahun abad ke-19. Misalnya. Ini adalah gambar. Nah, untuk melihatnya, ketika kita sudah membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint, kita tentu akan melihat hasilnya. Kita bisa menggunakan seperti di sini ada paling bawah ada slideshow, bawah kanan bawah ada slideshow, atau misalnya kita bisa pakai F5 ya. Seperti ini. Ini adalah tampilannya. Ya. Kita bisa menggerakkannya menggunakan arah atau menggunakan mouse. Kita klik kiri,
seperti ini. Ini ada sejarah Kota Bandung. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, dan klik lagi. Ini adalah sebuah kunjungan wisata yang datang ke Kota Bandung, misalkan. Klik lagi, selesai. Apakah ada pertanyaan? Dan kalau sudah, kita akan menyelesaikan. Kita bisa menggunakan ESC atau klik kanan and show. Seperti itu. Kan tadi presentasinya masih biasa saja ya. Kita akan membuat sebuah transisi atau transisi atau animasi. Hanya misalkan nih dari lembar pertama kita akan memulai misalkan dengan sebuah cut misalnya seperti ini. Nah, ya. Atau ke lembar yang kedua, tandanya kalau kita sudah membuat transisi ada bintang. Lembar kedua misalkan ada sleep. Lembar ketiga misalnya ada bedroom. Lembar ketiga misalkan banyak sini ya, kalian bisa memilih. Tuh, misalnya yang bagus-bagus, kalian pengen pilih yang mana. Misalnya di bawahnya juga masih banyak tuh. Ini ada jendela. Masuk ke sini misalkan kalian bisa memilih ya. Ada burung juga. Oh, kita akan selesai misalkan seperti itu ya. Ketika sudah transisi berarti sudah ada sudah ada bintang, berarti itu kita sudah membuat animasinya. Ketika sudah beres kita akan coba. Nah, seperti ini. Kita next. Nah, jadinya seperti itu ya. Kita next lagi. Jadinya seperti ini. Kita next lagi. Kita next lagi. Oh, ya. Kayak jendela ya. Jadi presentasi kita bisa membuat semenarik mungkin ya, bisa menarik untuk dilihat oleh orang-orang. Ya, jadi burung dan misalnya ini selesai. Nah, selesai. Nah, seperti itu ya. Ini ada sebuah presentasi. Jadi diusahakan ketika kita membuat presentasi kita harus punya materinya. Kita harus menguasai dulu materinya, dan materi yang diletakkan pada presentasi atau PowerPoint itu jangan terlalu banyak. Ya, kita cukup detail-detailnya saja, inti-inti poinnya saja. Ya, jadi cukup sekian bagaimana cara membuat sebuah presentasi. Ya, jadi kalian bisa mengikutinya dari langkah pertama sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Oke, untuk itu cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melewati kolom komentar di bawah ini atau juga langsung menghubungi saya via WA. Tapi ingat, jangan lebih dari jam 9 malam dan paginya jangan dimulai dari jam 6 pagi. Kita mulai dari komunikasi dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oke? Cukup sekian. Dadah, sampai jumpa.